Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Barudin Laka. Di sini saya ingin mempresentasikan materi ID dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Yang pertama, pengertian ID kesehatan. Prinsip ilmu. Ilmu itu dibagi menjadi dua, yaitu al-bahsu dan al-khabar. Al-bahsu al-muhaqqaq disebut berdasarkan penelitian yang akurat, empiris. Ilmu itu al-khabar as-sudiq, berdasarkan wahyu, agar tidak terjebak terlebih dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal gaib. Kita butuh informasi dari wahyu, Al-Quran dan hadis. Jadi itulah pentingnya al-ilmu qoblal qauli wal amal, sebagai dasar landasan sebagai kita berucap, sebelum kita berucap melakukan sesuatu. Selanjutnya, model islamisasi kesehatan. Islam memandang kesehatan dari komprehensif secara fisik dan secara rohani, lahir dan batin. Ada dua istilah, yaitu sihah bersifat fisik atau biologi, dan afiyah merupakan kesehatan yang bersifat mental, psikologis. Dan menjaga kesehatan diperintahkan untuk melihat dari perspektif hidup suci, bukan sekedar bersih gitu. Selanjutnya, mengenai tentang konsep manusia sehat perspektif Islam. Manusia diciptakan oleh Allah terdiri dari jasad dan naluri. Jadi kita tidak boleh hanya mengejar kepentingan jasad duniawi saja. Mengejar hal-hal yang sifatnya empiris duniawi akan merusak jiwa, sedangkan menyingkirkan nilai ibadah agama, maka itu akan sangat berbahaya. Salah satu penyebab hati yang rusak adalah karena dosa, dan ketika hati kita yang berpenyakit tidak diobati dengan zikir, sholat, silaturahmi, maka akan ada titik hitam di dalam hati gitu. Jadi selanjutnya, konsep manusia sehat dalam perspektif Islam. Manusia terdiri dari jasad dan ruh, jasmani dan rohani. Di dalam perspektif Islam, orang disebut sehat dan rohani adalah manusia yang sehat disebut oleh Rasulullah SAW sebagai manusia yang kuat, adalah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang sehat menurut Islam ada dua, sehat secara fisik dan sehat secara ruh. Dan gangguan atau kesehatan menurut Islam juga dibagi menjadi dua, yaitu ada penyakit badan dan ada juga penyakit hati. Selanjutnya, K3 perspektif Islam. K3 perspektif Islam adalah sebagai upaya pencegahan agar tidak mengalami kerugian atau kecelakaan pekerjaan, baik fisik, mental. Konsep tujuan syariah tidak hanya dilindungi keselamatan kerja, tetapi dalam perspektif syariah Islam bahkan mencakup 5 hal esensi yang menjadi kepentingan utama bagi ketiga manusia, yaitu yang pertama, menjaga agama, menjaga kesehatan fisik, menjaga lingkungan, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Terakhir, mengenai tentang kesehatan individu. Kesehatan individu dalam Islam tidak hanya mencakup kebersihan jasmani, tetapi juga kesucian rohani. Kebersihan jasmani ditunjukkan dengan mensucikan diri dari hadas dan najis, sedangkan kesucian rohani ditunjukkan dengan bersih dan dari pikiran. Dari seorang individu dikatakan sehat jika bersih dan sehat mulai dari jasmani,